Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Banyak yang suka di sini. Agak sana ya? Biar gak bersandar. Bersandar biasanya ngantuk. Ayo. Yang situ juga, yang kanan. Pokoknya tidak boleh bersandar. Nanti kalau ada yang bersandar, saya suruh ke depan sini, ya. Terus nggak boleh ada yang sembunyi di belakang tiang, ya. Sini depan masih masuk ini. Jangan sembunyi, ya. Nanti ilmunya tidak masuk. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Angkat tangan. Siapa yang bisa menghitung nikmat Allah? Ada yang bisa? Meskipun pakai alat yang paling canggih sedikit pun, tidak akan ada yang bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Coba artikan yang paling belakang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Berarti banyak apa sedikit? Coba siapa yang bisa menyebutkan kenikmatan yang sudah dia dapatkan pada hari ini? Apa saja kenikmatan yang sudah dia dapatkan pada hari ini? Satu-satu, jangan semuanya. Siapa? Angkat tangan. Apa kenikmatan yang antum dapatkan pada hari ini? Dan masih bisa hidup kembali. Karena kalau kita tidur itu pada hakikatnya kematian kecil.
Berapa banyak ada orang yang tidur gak bisa bangun kembali. Makanya setelah bangun tidur doanya apa? Jangan bareng-bareng gitu, gak jelas. Siapa yang gak kelihatan ini? Yang paling belakang kan yang belakang. Setelah bangun tidur, doa apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kita tidur itu mati. Makanya ketika bangun kita bersyukur memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Makanya kalau mau tidur jangan lupa berdoa. Dan di antara sunnah Nabi juga kalau mau tidur itu berwudu. Nah, yang belakang siapa itu? Yang pakai baju putih. Apa kenikmatan yang antum sudah dapatkan pada hari ini? Bisa hadir di majelis ini. Karena sebaik-baik majelis adalah majelis tidak semua orang bisa hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang bisa hadir untuk mengkaji ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Padahal untuk bisa bahagia dunia dan akhirat membutuhkan ilmu agama. Karena kita semua itu dilahirkan dalam keadaan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita semua ini lahir dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa. Kalau nggak belajar akan tetap menjadi orang yang bodoh. Apalagi bodoh terhadap agama. Nggak bisa ibadah. Maka antum bisa bermajelis ilmu harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Yang di tengah. Ini yang sana, pojok sana, merah. Apa nikmat yang sudah antum rasakan pada hari ini? Apa? Kesehatan. Ada yang nggak pernah sakit? Ada yang pernah sakit? Antum kalau sakit rasanya gimana? Ada orang sakit tiba-tiba mati.
Antum dikasih kesehatan sama Allah, tangannya, matanya, kakinya itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Tangannya dipakai untuk menolong, membantu, jangan dipakai untuk berkelahi. Ada beberapa tadi yang Anda lihat itu masih main tangan. Ini sebenarnya kufur nikmat kepada Allah. Jangan tertawa loh ini. Kepala temannya digodain. Itu sama saja kufur nikmat. Antum akan tahu kalau tangan ini sudah tidak berfungsi gara-gara antum pakai untuk menzalimi teman antum. Maka jangan jadi kebiasaan. Antum kalau sekali goda pakai tangan, pasti diulangi lagi. Kepala temannya awalnya cuma diginikan toh. Itu kalau dilakukan diulangi lagi pasti. Akhirnya jadi kebiasaan. Antum berapa kali kezaliman antum kepada saudara antum? Antum jangan remehkan loh ya. Itu tangan, belum lagi mulut. Nabi kita mengatakan banyak masuk neraka gara-gara mulutnya. Dan berapa banyak orang sampai berkelahi, bermusuhan gara-gara mulutnya. Nah jangan sampai antum di ma'had ar-rahmah ini biasa main tangan, biasa main ngejek-ngejekan. Nggak boleh ya itu antum kayak gitu. Meskipun hanya bercanda, meskipun hanya main-main, tetap nggak boleh. Antum akan dituntut nanti kalau di hari kiamat kalau yang dizalimi itu tidak terima. Makanya jangan dibiasakan. Ya, kita itu saudara di dalam agama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kok tempelan-tempelan itu. Itu bukan saudara, itu musuh itu namanya. Saudara itu saling kasih sayang, saling membantu, bukan saling berkelahi, mukul, mengambil. Tidak boleh. Antum di sini dididik mendapatkan ilmu agama dan juga mendapatkan akhlak yang mulia. Ya kalau antum di sini sama teman-temannya akhlaknya seperti itu, bagaimana nanti ketika pas di luar? Maka jangan sampai diulangi lagi ya. Tadi ada yang dua santri tadi. Terus juga Anda lihat habis sholat juga. Habis sholat itu kita habis sujud kepada Allah, memuja Allah. Kita mengucapkan takbir Allah Maha Besar. Lah habis sholat kok malah tambah tangannya nggak dijaga. Ya, jadi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Jadilah santri Mahat Ar-Rahmah, ilmunya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhu wa khaliqin nasa bi khuluqin. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kita salah, segera bertobat. Dan kita juga diperintahkan agar berakhlak yang nah itu butuh latihan, butuh pembiasaan. Mumpung antum masih muda, antum lihat ya, pohon yang besar ini kalau sudah mereng, siapa yang bisa meluruskan lagi? Kalau pohonnya sudah besar, mereka bisa. Ini pohonnya sudah besar ini, merek gini ya. Kira-kira mau diluruskan lagi, bisa enggak? Pakai geraji pun nggak bisa ya, gergaji. Tapi kalau masih muda, ya ada miring dikit, kemudian diluruskan kayak ranting itu masih bisa karena masih muda. Antum ini kalau dibiarkan tetap seperti itu nanti akan terbawa sampai dewasa. Antum di sini adalah satu keluarga, meskipun ada yang dari Medan. Siapa yang dari Medan? Ada yang dari Pamekasan, ada yang dari Papua. Ada yang dari Papua ya. Sekarang sudah jam 7 di sana, paling hujan jam 8 waktu Indonesia Timur. Makanya kalau antum di sini menjadi saudara, keluarga, itu enak. Insya Allah semuanya kerasa. Tapi kalau ada satu yang garai, nah ini yang bikin suasana tidak nyaman. Ya, jadi hendaklah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan digunakan dengan baik. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini sebenarnya antum kan pakai kitab Minhajul Muslim ya. Nah kitabnya itu terlalu tebal kitabnya, sehingga nggak selesai. Dapat berapa? Dapat berapa toh? Dari sejak 1 tahun gitu. Makanya anak ganti kitab yang lain saja yang lebih ringkas ya. Tapi tidak apa-apa, antum kan masih pakai kitab itu. Saya ganti dengan sebuah kitab kecil yang judulnya juga mirip, membahas tentang akidah. Nanti insya Allah difotokopikan, insya Allah ya. Antum berapa jumlahnya? Semuanya berapa? 98. Ini anak akan bahas kutaib ya, buku ringkas yang judulnya adalah Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, yang juga jelaskan tentang masalah keimanan. Ya. Yang mana kitab ini karangan salah seorang ulama yang sangat terkenal pada zaman ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Setelah beliau membuka dengan hamdalah dan juga bersyahadat, lalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lalu beliau mengatakan, fa inna Allah Ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Meskipun enggak pakai kitab, antum simak dengan baik ya. Sesungguhnya Allah mengutus rasulnya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, yaitu agama Islam. Makanya sebelum datangnya Rasulullah, sebelum diutusnya Rasulullah, disebut zaman jahiliyah. Tidak ada petunjuk yang benar. Manusia berada dalam kegelapan. Lalu ketika Nabi diutus oleh Allah dengan petunjuk, maka petunjuk itulah yang memberikan cahaya sehingga menghilangkan kegelapan-kegelapan dan kejahilan. Makanya diutusnya Rasulullah itu sebuah kenikmatan yang amat besar. Seumpama tidak ada Rasulullah, mungkin kita juga akan tersesat. Gak tahu gimana caranya bisa mendapatkan surganya Allah. Gak tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kalau tidak diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan kita seperti hewan yang hidupnya itu makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Jangan sampai ada santri kayak gitu, ya. Ada nggak yang makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, main? Gak usah lihat-lihat yang lain ya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma kita ini ibadahnya sudah benar apa enggak? Itu kita harus belajar. Ketika kita bermajelis ilmu, kita belajar untuk memperbaiki ibadah kita, akidah kita, akhlak kita, muamalah kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad juga diutus oleh Allah dengan membawa agama Islam, dinil haq, agama yang benar. Coba tadi sudah dijelaskan, Nabi diutus oleh Allah dengan membawa dua hal. Nabi diutus oleh Allah dengan membawa dua hal. Saya tunjuk. Siapa yang bisa menyebutkan dua hal ini? Tadi sudah dijelaskan. Mana yang dari Surabaya? Siapa yang dari Surabaya?
Ini dari Surabaya. Sebutkan dua. Al-Quran dan Sunnah. Atau belum benar, belum ya. Mana yang dari Surabaya? Yang lainnya? Ini juga dari Surabaya. Makanya kok pernah lihat gitu ya. Ayo gasan. Apa yang pertama? Nabi diutus oleh Allah dengan membawa siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Yang pertama membawa agama. Yang kedua siapa yang bantu? Yang kedua petunjuk. Bil huda wa dinil haq. Nabi diutus oleh Allah dengan membawa al-huda, petunjuk, dan agama yang Nah, dua hal ini yang menyelamatkan manusia. Karena kalau tidak mendapatkan hidayah, dia akan tersesat. Kalau tersesat, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan baik, tidak akan bisa menyembah kepada Allah dengan baik, dan tidak akan tahu bagaimana cara mendapatkan surganya Allah. Demikian pula agama yang benar, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan kalau mau masuk surga, syaratnya adalah mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Nah, orang Islam itu ya harusnya baik-baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya. Biasakan ikhwas kalian ya. Jangan mentang-mentang sudah belajar pencak silat gitu loh, tapi malah menjadikan hatinya keras, menjadikan sombong. Itu tidak boleh. Harusnya dipakai untuk melindungi, malah dipakai untuk berkelah. Jangan yang ngajari itu gak ridho loh ya. Siapa yang ngajari itu? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Antum bisa lihat ya ikhwas kalian, Nabi Muhammad itu rahmah, kayak mahat ini apa mahat ar-rahmah. Mahatnya ar-rahmah mau berkelahi itu ya, berarti bukan sakri Arab. Antum ingat ar-rahmah itu kasih sayang. Sebarkan kasih sayang di antara kalian. Jangan sampai sebalik. Nabi kita saja itu orang yang
penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Wa qudwatan lil amilin, Nabi juga itu teladan yang baik. Nah, itu di sini dididik dengan baik agar menjadi contoh-contoh yang baik. Kalau antum bisa ngasih contoh yang baik, itu nanti antum akan dapat pahala juga. Man dalla 'alal khair falahu ajru mithlu fa'ilihi. Antum dapat pahala juga. Kalau ngasih contoh yang baik. Kajian nggak main-main, kajian nggak sembunyi, kajian duduknya yang bagus, kajian duduknya miring. Nah, itu ada yang sembunyi juga itu. Adalah antum itu adalah dididik ya di ma'had ini dengan pendidikan yang baik. Dan antum sekarang di mana ini? Di rumah Allah. Di rumah Allah itu ada adab-adabnya. Karena tempat yang paling mulia adalah rumah Allah. Jadi antum harus berusaha memberikan contoh yang wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Nabi diutus oleh Allah sebagai hujjah bagi hamba-hamba Allah. Antum tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi dalam berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy, mengajak manusia agar masuk agama Islam. Dijelaskan semua. Wahyu turun kepada Nabi, dijelaskan, disampaikan kepada manusia. Agar manusia nanti kelak di akhirat tidak bisa lari, tidak bisa mengelak, karena semuanya telah dijelaskan, disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kelak ya manusia nggak bisa mengelak itu. Aku nggak bisa sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Aku nggak bisa sholat. Gimana nggak bisa sholat? Kok Nabi sudah ngajari sholat kok? Kenapa kok sering berbohong kamu? Karena saya tidak pernah diajari jujur. Bagaimana nggak diajari? Rasulullah itu sudah ngajari agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Kenapa akhlakmu kok jelek? Karena aku nggak pernah diajari akhlak yang baik. Ini kalau di dunia dia bisa berbohong, tapi kalau nanti di hadapan Allah dia tidak bisa. Apalagi Nabi sudah mengajarkan semuanya kepada manusia, sehingga nggak ada yang bisa mengelak. Karena Nabi telah menyampaikan semua syariat Islam. Iya. Yang bocor. Jangan sampai jatuh loh ya. Maka beruntung kita ini belajar agak beruntung.
Nabilah yang akan membimbing kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bermanfaat, akan menjadikan manusia yang bahagia dunia dan bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmah kullama fihi salahul ibad wa istiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum minal aqaidis sahihah wal a'malil qawimah wal akhlaqil fadilah wal adabil 'aliyah. Tolong diperhatikan. Jangan ada yang bersandar. Jadi Nabi diutus oleh Allah. Nabi juga membawa Al-Quran, yaitu kitab yang mulia. Kapan Al-Quran diturunkan? Kapan Al-Quran diturunkan? Coba ini sama namanya siapa? Al-Quran turun kapan? Al-Quran jangan kasih tahu ya. Al-Quran diturunkan kapan? Nah, ya. Antum semuanya kan setiap hari menghafalkan Al-Quran, ya? Ya kok nggak tahu Al-Quran kapan diturunkan? Yang lain jangan ketawa lo ya. Boleh jadi yang ketawa juga tidak tahu. Yang dari Pamekasan. Gak usah nunjuk-nunjuk, apalagi nunjuk-nunjuk ya. Siapa yang dari Pamekasan? Rehan. Kapan Rehan? Al-Quran diturunkan? Malam Lailatul Qadar. Itu di bulan Ramadan. Waktu yang paling mulia. Melalui malaikat yang paling mulia. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Semangat sekali. Dari mana tuh? Dari mana? Nganjuk. Jauh sekali Nganjuk itu. Jadi Al-Quran kitab yang paling mulia, diturunkan di waktu yang paling mulia atau bulan yang paling mulia, melalui malaikat yang paling mulia, dengan bahasa yang paling mulia. Bahasa apa? Antum ini berarti insya Allah menjadi orang-orang yang mulia karena sibuk dengan Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW juga menjelaskan dengan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, yaitu sunnah,
beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan sunnah. Yang mana dua ini kalau dipegang maka akan selamat dunia dan ayo yang biru. Dua hal yang dibawa oleh Nabi itu apa? Dapat bocoran ini pakai ini ya. Ayo, duduknya yang bagus semua. Jadi Nabi SAW menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan Sunnah yang dengan dua ini manusia tidak akan pernah tersesat. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnah. Al-Quran dan sunnah. Sudah bisa? Nah, sudah bisa, jadi kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita akan melanjutkan. Intinya saya ingatkan untuk semuanya agar menjaga ibadahnya dan juga akhlak dan semangat dalam menghafalkan Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Tuh, ikhwan saya nanti. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum